Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Kelompok 5 beranggotakan saya, Pupudi Lestari, dengan NIM 120142053, kemudian dengan Yunita Sinta dengan NIM 120142054, kemudian ada Intan Febriana dengan NIM 120142062, dan juga Dinda Dwi Ariesta dengan NIM 120142072. Baiklah teman-teman sekalian, semoga teman-teman dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Maka izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk mempresentasikan materi kami. Yang pertama langsung dilanjut oleh teman saya, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Puput. Saya akan menjelaskan berbagai macam kurikulum ditinjau dari berbagai aspek. Yang pertama, ditinjau dari konsep dan pelaksanaannya. Kita mengenal beberapa istilah kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum ideal. Kurikulum yang berisi sesuatu yang ideal, sesuatu yang ditetapkan sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen kurikulum. Yang kedua adalah kurikulum aktual, yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kenyataan pada umumnya memang jauh berbeda dengan harapan. Namun demikian, kurikulum aktual seharusnya mendekati dengan kurikulum ideal. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan yang akan dilaksanakan dalam jangka panjang. Sedang pengajaran merujuk pada pelaksanaan kurikulum tersebut secara bertahap dalam mengajar. Dan yang terakhir adalah kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum, yaitu segala sesuatu yang terjadi pada saat pelaksanaan kurikulum ideal menjadi kurikulum faktual. Segala sesuatu itu bisa berupa pengaruh guru, kepala sekolah, tenaga administrasi, atau bahkan peserta didik itu sendiri. Kebiasaan guru datang tepat waktu ketika mengajar di kelas sebagai contoh akan menjadi kurikulum tersembunyi yang akan berpengaruh kepada pembentukan kepribadian peserta didik. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh presenter berikutnya. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Model-model kurikulum berdasarkan struktur dan materi mata pelajaran yang diajarkan, kita dapat membedakan menjadi 3, yaitu ada kurikulum terpisah atau separate kurikulum, kurikulum yang mata pelajarannya dirancang untuk diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya mata pelajaran sejarah diberikan terpisah dengan mata pelajaran geografi, dan seterusnya. Yang kedua yaitu ada kurikulum terpadu atau integrate kurikulum. Kurikulum yang bahan ajarnya diberikan secara terpadu, misalnya ilmu pengetahuan sosial, merupakan fusi dari beberapa mata pelajaran sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan sebagainya. Dalam proses pembelajaran dikenal dengan pembelajaran tematik yang diberikan di kelas rendah sekolah dasar, mata pelajaran matematika, sains, bahasa Indonesia, dan beberapa mata pelajaran lain diberikan dalam satu tema tertentu. Dan yang ketiga yaitu ada kurikulum terkorelasi atau correlate kurikulum. Kurikulum yang bahan ajarnya dirancang dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar yang lain. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter berikutnya. Kepada presenter berikutnya disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model kurikulum berdasarkan pengembangannya dan penggunaannya. Yang pertama, ada kurikulum nasional atau national curriculum, yakni kurikulum yang disusun oleh tim pengembang tingkat nasional dan digunakan secara nasional. Yang kedua, kurikulum negara bagian, yakni kurikulum yang disusun oleh masing-masing negara bagian, misalnya di masing-masing negara bagian di Amerika Serikat. Yang terakhir, kurikulum sekolah, yakni kurikulum yang disusun oleh satuan pendidikan sekolah.
Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan kurikulum sekolah. Kurikulum sekolah lahir dari keinginan untuk melakukan diferensiasi dalam kurikulum. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, teman-teman semuanya, sampai di sini presentasi dari kelompok 5. Kami membuka diskusi yang seluas-luasnya pada materi kali ini. Cukup sekian dari kami, kelompok 5. Semoga materi yang kami sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.